punya pasien seperti kamu, gak bisa dipenetrasi. Awas loh, nanti 3 tahun pernikahan kamu dicerain loh sama suamimu. Sembuh dalam artian fisik sudah, tapi saya masih ketakutan sama beberapa alat kedokteran. Kalau dibilang sembuh, belum 100% sembuh, karena alhamdulillah sudah bisa penetrasi, tapi masih terasa sakit. Saya mengalami vaginismus selama 5 tahun. Sejak 2014 saya menikah, sangat kesulitan mendapatkan informasi mengenai vaginismus. Saya baru mendapatkan informasi tentang vaginismus itu sekitar tahun 2019. Ketika saya search, jarang sekali yang mengatakan ketika penetrasi tidak bisa berhasil, muncul vaginismus, kemungkinan diagnosanya. Awalnya saya kesulitan banget karena selama 2 tahun saya nggak pernah tahu tentang vaginismus. Akhirnya di akhir tahun 2020, saya coba cari-cari lagi. Dan akhirnya ketemu sama blognya Mbak Dian, ternyata ketemu lagi Instagram komunitasnya vaginismus. Setelah saya tahu satu keyword vaginismus, semua informasi langsung mengalir sih. Apalagi setelah follow Instagram Vaginismus Indonesia, terus langsung hubungin Dr. Robi, itu langsung informasinya mengalir. Saya mendatangi salah satu OB-GYN di kota saya, dan dokternya hanya bilang, jangan stres Bu. Prosesnya sedikit bikin trauma, dan kalau kata dokternya sih kurang rileks. Waktu pemeriksaan pertama kali itu bener-bener kayak dipaksa banget gitu. Karena saya, si pemilik tubuh ini nggak dibiarkan untuk bebas gitu. Saya kayak, enggak, ini nggak apa-apa kok, coba santai-santai gitu. Gimana mau santai juga gitu, karena saya tahu itu nggak akan berhasil. Tapi dokter, suster itu megangin saya, maksa saya untuk penetrasi lewat transvaginal. Itu benar-benar penyiksaan banget buat saya gitu. Dan saya sampai trauma benar-benar ngelihat baju dokter gitu. Kemudian di saat itu juga ada bidan di sebelah saya yang mengatakan bahwa kamu kan perempuan, kamu harus mau melakukan itu karena itu adalah bagian dari ibadah. Dan kata-katanya itu membuat saya sangat sedih sehingga saya menangis di tempat itu. Kalau dari orang lain itu sering, kepiye, kok ora dadi-dadi, apa perlu diajari, itu yang membuat kami sangat terpukul karena jangankan untuk memiliki keturunan, bahkan untuk melakukan hubungan seksual saja kami kesulitan. Kalau dari suami, paling hanya sedikit konflik, tapi tidak pernah memaksakan. Tapi itu pasti akan menjadi konflik ketika penetrasi gagal terjadi. Kalau saya tidak berhasil, setelah ini saya harus bagaimana, Dok? Dokter mengatakan, ya kalau nggak berhasil, kamu saya rujuk ke ahli jiwa, gitu kan. Saya punya pasien seperti kamu, nggak bisa dipenetrasi. Awas loh, nanti 3 tahun pernikahan kamu dicerain loh sama suamimu. Itu saya langsung, di situ langsung saya menangis seketika. Saya datang ke sana ingin mendapatkan solusi, malah saya mendapatkan perkataan seperti itu. Gitu. Kata-kata yang dari dokter itu kadang-kadang membuat pasien jauh lebih down gitu. Akhirnya harusnya OB-GYN mendukung atau memberi saran gimana caranya untuk bisa melakukan entah hubungan ataupun pemeriksaan dari bawah. Itu sih harapan saya. Saya berharap informasi mengenai vaginismus itu tambah mudah diakses, jadi tambah banyak orang yang tahu mengenai vaginismus. Dan masyarakat juga jadi tahu bahwa vaginismus itu adalah suatu penyakit, bukan kesalahan penderitanya. Jadi masyarakat bisa lebih ramah terhadap penderita vaginismus dan juga nggak menghakimi itu. Vaginismus ini ada, dan buat teman-teman yang
yang sakit vaginismus ini banyak banget. Jadi mereka benar-benar cuman butuh support, butuh teman. Jadi saya juga pengen minta ke teman-teman yang sedang sakit, tetap semangat, vaginismus itu bisa sembuh. Jadi tenang aja, kita sama-sama bareng-bareng buat kembali ke kehidupan yang lebih baik gitu.